Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya Hendra Jatnika untuk acara Grebek Spontan Natural No Tipu-Tipu apa adanya. Kali ini kita akan temuin target kita Bu Yesi Fitriani. Mari kita. No, kan orang yang di bawah. Halo, kita udah ketemu dengan Ibu Yesi Fitriani. Udah persiapan tamu kemana? Saya mau. Halo, Ibu. Ya Allah, Bapak. Kita mau ngobrol-ngobrol. Apa nih? Mau ngobrol-ngobrol apa? Kita ngobrol-ngobrol Saya seputar. Perlu buka maskernya nih. Terserah Ibu, enaknya gimana? Cocoknya biar terlihat cantiknya dibuka. Aduh, gitu ya. Aduh, ya Allah. Iya. Gimana, Pak? Apa, Pak? Mau ada apa nih? Kita mau bicarakan apa? Kita mau bicara seputar PDSI. PDSI, Pak. Oke, kita persiapan dulu. Memang PDSI apa sih? Iya, maaf, AC-nya baru dimatiin. Oh iya, Ya Allah. biar Panas ya. dingin. sorry. Biar sama deh, saya buka jaket deh. Oke, ready ya? Oke, teman-teman. Saya perkenalkan dulu ya. Ini Ibu Yesi Fitriani. Beliau adalah manajer PDSI. Pangkalan Data dan Sistem Informasi ITPLN. Nah, kita bongkar nih PDSI ini apa ya. Oke, Bu Yesi, ya seperti biasa saya grebek ya. Spontanitas, Bener, langsung natural, apa adanya, no tipu-tipu. Iya, halo. Oke. Ini beneran digerebek saya nih. Ya Di Allah. ITPLN ini kan ada PDSI. Nah, itu kan Pangkalan Data dan Sistem Informasi. Itu apa, Bu Yesi? Mungkin teman-teman ingin tahu itu apa itu Pangkalan Data dan Sistem Informasi. Oke. Jadi kalau Pangkalan Data dan Sistem Informasi ini berhubungannya dengan software yang digunakan, aplikasi ya, yang digunakan untuk fasilitas mahasiswa, baik dia di lab gitu kan Pak. Terusnya apa yang lisensinya, Dosen juga ya? Iya, dosen juga, training. Sivitas akademika. Iya, Oke. Sivitas akademika, semuanya lah pokoknya. Semua yang di TPLN, PDSI lah gitu kan untuk softwarenya, aplikasi. Hardwarenya juga, jadi kayak seperti perangkat komputernya, terusnya perangkat hybrid, dosen ngajar pun juga kami yang hybrid ya, sekarang lagi musim hybrid iya, ya. ya kan, itu juga kami yang handle gitu, yang untuk spesifikasi di lab gitu kan, sama yang dosen ngajar itu juga kami yang monitoring semuanya. Terus ya kalau misalnya ada kerusakan juga ke PDSI Pak. Oh, kerusakan juga ke PDSI ke sini. Biasanya dosen lab, tapi mahasiswa jangan ya. Karena di PDSI itu personilnya cuma sedikit. Terus ya selain itu kami juga ada untuk menyiapkan ya sarana, sebenarnya kita sarana ya, support seperti koneksi ya, jaringan internet, wifi juga. Ya, Oke, jadi internet. kayak fasilitas mahasiswa biasanya corner ya, wifi corner gitu kan. Dosen juga namanya hybrid kan harus ada wirelessnya juga kan, ada access point-nya ya, ada SSID atau wifi-nya yang harus kita sediakan. Nah, di sini banyaklah kita wifi-nya. Banyak wifi-nya. Pilihannya banyak. Oke. Kalau saya breakdown ya, bisa aja saya salah. Itu masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Mau Apa? tambah lagi nggak? PDSI ngapain aja? Itu baru tadi baru bidang dulu. Mau ini dulu apa mau saya? Saya dulu. Oke, siap. Satu adalah tadi terkait software yang ada di ITPLN. Baik software untuk Sivitas Akademika ITPLN. Bertanggung jawab dalam hal itu. Kemudian kedua tadi juga terkait jaringan dan hardware atau technical support.
jaringan satu kampus ya untuk sivitas akademika juga. Betul. Yang ketiga itu terkait fasilitas WiFi ID. Iya. Ya, oke. Ada tambahan lagi ini. Untuk wifi itu ya pokoknya kita bertanggung jawab semuanya harus aman terkendali gitu kan. Mahasiswa enak gitu kan untuk menggunakan wifi-nya gitu. Ada lagi, itu baru berapa tadi? Berempat. Software, jaringan, kemudian hardware dan jaringan, internet, kemudian pengolahan data ya, pengolahan data. Itu. Nah itu. Nanti ada namanya pengolahan data. Jadi ini kita juga bertanggung jawab yang muaranya ke Dikti. Oh, pelaporan ke Dikti. Iya, pelaporan ke Dikti. Okay. Jadi kan semua karena ini kita kampus kan, harus bertanggung jawab ke Dikti. Iya, jadi kan nggak hanya kampus sendiri tok gitu kan, selesai laporan tutup semester gitu kan, kita harus laporan ke Diktinya. Jadi nanti anak-anak itu, mahasiswa itu akan keluar tampilannya itu di Forlab, bukan Forlab sekarang, PD Dikti. Di PD Dikti itu semua kegiatan akademik mahasiswa itu pasti akan tampil di PD Dikti setiap penutupan semester. Jadi baik dia statusnya keluar, statusnya aktif, statusnya drop out, dan ada juga mahasiswa yang sekarang mengambil MBKM. Itu ada nanti. Oh iya, MBKM, Kampus program Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu juga kita laporkan. 6 teman-teman, baru 6 ya kita gali. Software, hardware dan jaringan, internet, WiFi ID, pengolahan data ke Dikti terkait perkuliahan ya, itulah mahasiswa dan dosen. Terus tadi apa ya? Apalagi tadi? Kebanyakan soalnya ini teman-teman. Iya, support untuk kurikulum MBKM juga. Oke, kita bicara lagi Bu Yesi, kita satu-satu ya terkait software. Berarti kita udah punya lisensi ya? Udah dong. Nah, lisensinya apa aja nih biar teman-teman tahu nih? Lisensi kita di sini sudah ada, kita ada Microsoft ya. Microsoft. Oke. Udah pakai kan Pak? Ya, sudah pakai. Ada ya? Windows kita udah original. Ini original ya untuk 2000 Sivitas berapa, Akademika. Ya. Windowsnya 2000 berapa Pak? Nah, Windows berapa ya sekarang versinya? Yang dipakai itu Windows versi 11. Iya, Windows 11. Saya masih Windows 10 tapi Pak. Ya, 10 11 lah di sini ya. Plus Office 365. Iya, itu free ya Pak? Oke, free. Ya. Bisa di-download langsung. Download langsung di mahasiswanya akun langsung, mahasiswanya kan? langsung. Iya. Plus ada di emailnya itu kita punya kapasitas berapa tera Pak? Berapa terabyte Ibu? Ini biar langsung dari MPDC yang bicara. Oke, 5 tera. 5 tera. Ya. Kita punya langsung OneDrive. OneDrive-nya 5 tera. Kalau misalkan di yang lain ya, cloud drive yang lain itu kan biasanya hanya berapa? 100 mega ya? Ya. Iya kan? Kalau kita ngasih 5 tera itu selama ITPLN itu kerjasama dengan Microsoft. Oke. Gitu. Karena MOU ya, MOU. Oke, itu contoh Microsoft. Terus apa lagi lisensi? Kita ada kasih contoh 2 aja lah karena terlalu banyak ya. Iya. 2 aja ya. Satu lagi nih SPSS, statistik. SPSS, oke. SPSS, terusnya ada AutoCAD. Terusnya yang di mesin apa ya? Saya lupa nih namanya. Cycle Tempo apa gitu namanya. Itu ada juga. Untuk support program MATLAB, studi ya. Iya. Oke, cukup ya. Banyak kita. Terus tadi terkait hardware dan jaringan. Itu kan berarti satu kampus ya. Iya, semuanya. Berarti otomatis plus security-nya juga dong, Bu. Plus security-nya, Pak. Oke, karena suka ada banyak. Kita hanya satu gedung kan, Pak? Oh iya. Lebak Bulus juga ada. Oh iya, 2 kampus ya. 2 kampus kita. 2 kampus. Oke. Iya. Dan otomatis kerjanya 24 jam ini ya. Server juga. Oh iya, server. Oke, Iya, mengolah betul. server juga. Iya, Oke. betul. Server di sini jadi PDSI ini multifungsi, ini pangkalan data dan juga sistem informasi ya. Oke. Terus karena saya juga dosen di sini, ada satu lagi yang belum disebut Bu Yesi. Ada anjungan dosen dan mahasiswa juga kan? Betul, Pak. Nah, berarti kan yang bertanggung jawab di PDSI juga nih. Udah berapa nih? Kurang lebih ada 7. Ini baru yang ingat. Oke, Bu. Sekarang terkait aktivitas untuk mengelola itu semua.
Itu wah, kita statement lagi ya, berarti harus emang totalitas 24 jam ya siap. Iya, betul Pak. Apalagi maintenance, Server, monitoring, server. Traffic tertingginya traffic tertingginya itu pada saat kita KRS online. KRS online. KRS online sama input nilai dosen. Input Akhir nilai akhir semester. Iya, jadi itu kita nggak boleh bentrok tuh Pak. Jadwalin input nilai sama KRS online. Gitu. Nah, Kan ini biasanya bentrok tuh sama yang semester pendek ya, semester antara. Nah itu jangan. Nah, ini nih ada message nih buat para mahasiswa dan juga dosen ini. Yang tepat itu biar tidak bentrok, biar tidak saling, kalau bahasa mahasiswa, aduh saya mental, aduh saya mental. Yang tepat itu yang bagaimana nih Bu Yesi, coba diterangin nih. Oke, jadi biar nggak mental atau aman, tapi alhamdulillah sekarang sih udah aman-aman ya. KRS online itu udah nggak ada kendala gitu ya. Dari mungkin 2 tahun yang lalu udah aman servernya alhamdulillah. Nah yang kalau untuk trik ya, trik dan tip and trick ya, tip and triknya ya. Tip and triknya biasanya itu mahasiswa itu kebanyakan ada yang milih-milih dosen. Padahal jadwal nggak ada ya dosennya ya. Tapi saya juga nggak tahu itu bocor dari mana dosen. Jadi ya udah pilih aja apa adanya. Jadi pilih apa aja ada apa adanya, terusnya langsung masukin ke keranjang-keranjang. Gitu, ke keranjang. Kalau misalkan udah langsung disubmit udah langsung selesai. Jadi nggak usah kita milih-milih dosen, kelasnya nunggu-nunggu paling yang dipilih apa? Saya mau liburnya hari apa ya? Gitu. Jadi bisa manage waktunya. Misalkan saya mau pagi semua atau saya mau sampai pagi nggak ada gitu kan. Aku tidur paginya, siangnya yang mau kuliah. Nah, itu tergantung dari mahasiswanya. Tergantung dari mahasiswanya dan yang pasti tepat waktu. Karena suka ada yang di ujung-ujung nih. Iya. Di ujung-ujung numpuk akhirnya traffic tinggi. Satu lagi, sebelum KRS itu harus ngisi EDOM. Jangan lupa ngisi EDOM. Ada fasilitas EDOM juga. Iya, apa EDOM? EDOM evaluasi untuk dosen. Dosen Oleh mahasiswa. Jadi kalau misalkan mahasiswa belum ngisi EDOM, tidak bisa KRS. Tidak bisa KRS. Berarti langsung ke blok. Iya. Ingat nih penonton terutamanya mahasiswa Sivitas Akademika ITPLN, isi EDOM wajib. Oke, terkait sekarang internet tadi ya. Internet ini apakah hanya bisa di kampus saja atau di luar kampus? Enggak Pak, yang tadi Wi-Fi ID. Iya, Wi-Fi kita ada 3 sekarang. Nah, 3. Udah ada 3 kita sekarang. Yang pertama yang Wi-Fi yang hanya di sini aja itu udah ada 2 provider kita. Udah ada 2 provider itu insya Allah ya sudah bisa mengcover semuanya. Yang satu lagi tuh yang tadi ya yang bisa bukan hanya di sini aja, tapi bisa di seluruh Indonesia. Wi-Fi ID di seluruh Indonesia selama ada akses poinnya Wi-Fi ID. Akses poinnya Wi-Fi ID. @wifi.id. Dimanapun juga. Kalau ada langsung aja koneksi pakai akunnya mahasiswa masing-masing. Oke, yang ketiga tadi? Satu lagi ya itu yang provider di sini aja. Yang provider di sini, yang di sini yang bisa di mana saja. Iya, udah jadi 2. Oke, jadi 2. Nah, itu fasilitas free kan buat mahasiswa, dosen, pegawai di sini. Oke, harus registrasi. Registrasi dong. Ya, biar bisa didata ya. Oh iya. Oke, jangan lupa registrasi free tapi harus registrasi dan tercatat. Karena kan nggak mungkin ya kita ngasih akun tapi nggak dipakai. Selama itu tercatat sebagai warga Sivitas Akademika ITPLN. Supaya kelihatan aktivitasnya juga kan. Oke. Nah, terkait sekarang jaringan dan hardware. Tadi ada yang menarik bahwa dosen ya, non mahasiswa ya. Non mahasiswa, tapi kalau untuk dosen, pegawai berarti di cover juga di sini ketika ada error atau apa gitu ya. Oke. Itu mahasiswa jangan datang ke sini minta diinstalin ya. Dan kalau laptopnya error bukan ke sini juga tepatnya. Bukan di sini. Bukan di sini. Oke, berarti mengcover berapa lantai ini ya kita? 11 sama Lebak Bulus. 11 lantai di sini, belum lab. Lab ada 20 ya kalau nggak salah. Oke, ada pelayanan juga buat lab. Super sekali PDSI ya. Mantap.
Tapi yang berhubungan dengan komputer ya Pak? Ya, yang berhubungan dengan perangkat teknologi itu lah. Berhubungan dengan perangkat teknologi informasi dan komputer. Jaringan. Oke, terus tadi juga pelaporan dikti. Kurang lebih berapa ribu itu entriannya? Inputannya ya? Hmm. Sebenarnya sih kita alhamdulillah udah nggak usah input ya Pak, langsung kita tarik aja, langsung dari sistem akademik kita. Nah, ada sistem akademik tadi? Iya, kita ada sistem akademiknya kan, terusnya kita langsung tarik datanya, masukin ke dalam namanya feeder. Nah, nanti di feedernya itu baru kita cek-cek ulang nih. Sinkronisasi, Iya, cek-cek validasi. ulang dulu, validasi dulu, udah bener nih, udah sesuai belum gitu kan. Nah, baru kita sinkron untuk ke kirim penyidik. Oke. Ada kendala nggak kalau, sorry ini buat teman-teman dosen rekan saya, kalau dosennya telat input nilai? Ya itu, jadi memundurkan waktu pelaporan saya jadinya. Nah, Pelaporan PD Dikti jadinya. jangan lupa ya rekan-rekan dosen, terutama teman-teman saya juga, jangan sampai telat mengisi nilai dosen karena akan berimbas ke bidang PDSI ini. Akan lambat juga masuk ke pelaporan dikti ya. Iya, betul. Semakin mepet waktunya apalagi di akhir-akhir kan PD dikti ini. Oke. Apalagi yang mau BKD ya. Oke, apalagi itu berhubungan dengan BKD, beban kinerja dosen. Oke, ini boleh dijawab, boleh enggak, Bu Yesi. Ada berapa timnya di sini? Tim saya itu ada 9 berarti. Ada 9 tim di sini untuk menghandle kurang lebih berapa ribu mahasiswa? 9 personil dengan 3 tim berarti. 9 personil dengan 3 tim. Ada tim sistem jaringan, tim aplikasi ya, tim sistem informasi, sama tim pengolahan data. Tim akademik. pengolahan data. 3 tim. 3 bidang ya maksudnya, 3 sistem. Oke. Untuk menghandle kurang lebih berapa ribu user di sini? Dari mulai mahasiswa, dosen, pegawai, sekitar 2 kampus ya. 2 kampus itu sekitar kurang lebih kemungkinan 4.000 ya. Kurang lebih 4.000. 4.000. Mahasiswa sekian ribu, pegawai sekian ratus. Ya. Kan banyak pegawai dosen tidak tetap juga Ya, kan. oke. Itu kan kita kasih fasilitas juga. Oh, dosen tidak tetap juga dikasih juga fasilitas yang tadi ya. Emailnya dapat. Free wifi, wifi-nya juga Microsoft. dapet, iya. Kecuali perbaikan laptop mungkin Bu ya, enggak ya? Iya, jangan deh. Jangan deh. Kebanyakan Overload. Overload di sini. Kurang lebih 9-10 personil menghandle sekian ribu ya. Makanya wajar 24 jam. Jangan lupa. Oke, Bu Yesi, kita berbalik ya. Apa sih harapan Bu Yesi terhadap Civitas Akademika? Karena pasti mengelola atau menaungi mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Apa sih? Oke, harapannya. Kalau harapannya saya sih satu ya. Saya tuh pengen di TPLN tetap unggul. Ya, Tetap unggul? maju terus ya. Jangan sampai kita ini malah turun gitu loh peringkatnya. Jadi ya makanya kenapa saya juga PD Dikti ini saya konsisten. Harus 100% terus kita. Harus benar lah gitu kan pelaporannya. Jangan sampai nanti di Dikti kita malah rankingnya turun. Nah itu harapan saya, itu yang pertama. Kalau yang kedua mungkin untuk Civitas Akademika ya mungkin kita saling bekerja sama aja ya. Teamwork ya? Iya, teamwork. Apalagi mahasiswa misalkan mau ada komplain-komplain apa gitu kan, jaringan nggak dapat, tolong kasih tahu aja. Karena kan memang personil saya juga dikit di sini, jadi nggak bisa ngelihat oh ini wifi ini mati, HP ini mati gitu kan. Ya. Saya nggak dapat jaringan dan segala macam, langsung email aja ke PDSI. Gitu, pasti nanti akan kita bantu. Emailnya di email pdsi@itpln.ac.id. pdsi@itpln.ac. Oke. Jadi itu adalah harapan dari yang mau tidak mau kan ini PDSI ini kalau saya simpulkan dari pembicaraan saya kan support hampir ke semua aktivitas Civitas Akademika ITPLN. Termasuk buat kalian calon mahasiswa baru yang mau gabung di ITPLN. Mau tidak mau itu juga menjadi tanggung jawab PDSI. Nah, harapannya jangan lupa kalau untuk teman-teman kita semua di sini teamwork yang solid. Terus juga untuk mahasiswa
juga udah ada jalurnya ya Iya. untuk komunikasi. Jangan langsung datang selonong boy ya. Mending langsung Sonong Boy, Pak. Oh, mending Selonong Boy. Foto di IG, komen. Oh. Nanti ini rektor, iya kan? iya. Janganlah. Kita ini aja langsung aja ke PDSI, kita sambut kalian apa persoalannya gitu. Kalau yang lagi di kampus ya. Iya. Kalau lagi enggak, di kampus email. sambil kuliah, kalau yang di luar itu bisa email langsung ke PDSI. Tapi Apa kebanyakan kendalanya? Kita email aja sih, biar Oke, ada antrian. history. Biar ada history ya? History, benar. Ada history. Kalau urgent banget lagi kuliah, Baru. silahkan nih Silahkan, PDSI ya. menerima, tapi lebih disarankan lebih bagusnya via email biar ada record ini perbaikannya apa atau siapa. Karena kan kita memerlukan untuk laporannya juga kan, Pak. Untuk report ya? Laporan tahunan juga kan kita. Oke. Iya. Report ya. Saya baru ingat Bu Yesi ini satu ya, mungkin ini menit-menit terakhir. Iya. Karena Bu Yesi juga mau pulang, ini udah jam pulang. Iya. Untuk alumni itu masih dapat fasilitas atau gimana Bu? Oh iya, untuk alumni itu masih email masih bisa, fasilitasnya masih bisa dipakai emailnya, OneDrive masih bisa dipakai, hanya yang nggak bisa itu lisensinya. Oke. Jadi lisensinya udah kita cabut. Oke. Lisensi Microsoft-nya. Jadi untuk alumni ITPLN, buat calon mahasiswa baru, selama itu jadi alumni, maksudnya sudah lulus, masih ada tetap dapat fasilitas email sama OneDrive ya. OneDrive-nya masih ada. Email dan OneDrive masih bisa dipakai. Wow, mantep. Padahal udah jadi alumni ya. Lumayan backup 5 tera kalau hilang. 5 tera ya. Backup 5 tera. Para alumni tolong Saya nggak tega soalnya dimaksimalkan. cabutnya. Fasilitas loh. Makanya alumni juga harus tetap menjalin ikatan silaturahmi ya. Karena di kita kan ada yang sempat ada di video Ikatan. YouTube saya juga itu dengan Bu Kiki ya. Bagian alumni. Jadi jangan lupa masih tetap bisa digunakan. Oke. Terima kasih Bu Yesi Iya, ya. baik Pak. Atas Oke. waktunya, gerbeknya. Bu Yesi juga ini partner saya di Fakultas Telematika Energi. Sebagai dosen juga. Dosen apa Bu? Saya sekarang dosen basis data sama teknik digital. Teknik digital dan basis data ya. Oke, terima kasih Oke, Bu Yesi Pak. Ya, atas makasih, Pak. waktunya, atas Oke, gerbeknya. Terima kasih. Nih, oke teman-teman, sampai ketemu lagi di channel YouTube saya untuk gerbek bidang yang lainnya lagi. Oke. Dadah, thank you. Terima kasih. Rese lu.